Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da amma ba'du. Sebelum kita memulai perkuliahan kita pada jelang siang hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Apa kabar rekan-rekan semua? Semoga rekan-rekan mahasiswa senantiasa dalam kondisi sehat walafiat dan kondisi terbaik untuk mengikuti perkuliahan pada jelang siang hari ini. Baik, sebelum kita mulai perkuliahan, rekan-rekan mahasiswa sudah bisa melakukan presensi melalui Fiklas masing-masing, akun Fiklas masing-masing. Insya Allah nanti akan saya panggil secara random ya selama perkuliahan berlangsung. Pertemuan kali ini adalah pertemuan ketiga sesuai dengan yang ada di RPS. Rekan-rekan tentu saja sudah memiliki RPS ya. Di pertemuan ketiga ini kita membahas terkait dengan dasar-dasar manajemen bencana. Setelah sebelumnya kita membahas terkait dengan gambaran umum manajemen bencana, ruang lingkupnya dan korelasinya ya, manajemen bencana dengan program studi pengembangan masyarakat Islam dan juga tadris IPA. Karena kebetulan di kelas saya ada tadris IPA. Di dalam ada juga YouTube ya yang rekan-rekan tonton ya terkait dengan integrasi antara Desa Tangguh Bencana dan juga Satuan Pendidikan Aman Bencana. Tentu saja nanti concern dari program studi pengembangan masyarakat Islam ini di Desa Tangguh Bencananya, concernnya ya. Dan untuk tadris IPA tentu saja di SPAB-nya, Satuan Pendidikan Aman Bencana. Dan keduanya ini bisa terintegrasi ya. Bukan berarti nih rekan-rekan ada di program studi pengembangan masyarakat Islam kemudian tidak mau tahu misalnya gitu dengan Satuan Pendidikan Aman Bencana, tidak begitu. Begitupun sebaliknya ya. Jadi yang namanya kebencanaan, yang namanya manajemen bencana itu cakupannya tuh luas, ruang lingkupnya itu luas. Sehingga untuk menyelesaikan persoalan manajemen bencana ini, maka diperlukan kolaborasi ya, kolaborasi berbagai pihak. Nah, ya. Jadi di sini rekan-rekan sekalian juga sudah bisa melihat ya feedback dari saya terkait dengan tugas rekan-rekan pekan lalu ya, yang mana saya meminta rekan-rekan menuliskan esai dan juga mind mapping terkait dengan hubungan antara Desa Tangguh Bencana dengan Satuan Pendidikan Aman Bencana. Oke, kita akan lanjut ya hari ini terkait dengan dasar-dasar manajemen bencana. Apa saja yang akan kita bahas gitu ya. Yang pertama tentu saja sasaran dari manajemen bencana ya. Sasaran manajemen bencana itu kalau kita membahas untuk apa sih ada manajemen bencana gitu. Apa gunanya gitu ya. Gunanya itu muaranya itu adalah untuk meminimalisir resiko bencana. Kalau bisa resiko bencana itu diminimalisir ya. Diminimalisir. Sebisa mungkin kalau bisa jadi zero tuh. Nah, kalau memungkinkan ya, kalau memungkinkan jadi zero, jadi kosong. Kalau sudah zero atau kosong ya berarti tidak ada bencana lagi ya kan. Nah, itu adalah muaranya. Muaranya itu untuk PRB, pengurangan resiko bencana. Tapi sebelum kita sampai ke sana, maka rekan-rekan harus mengetahui dan harus bisa membedakan terkait dengan istilah-istilah yang sering sekali kita dengar di manajemen bencana. Yang pertama tentu saja ada hazard ya, kemudian ada disaster, yang ketiga ada vulnerability, ada elemen at risk, ada capacity, dan ada risk itu sendiri. Nah, kalau misalnya kita membahas terkait dengan hazard nih ya, hazard. Nah, hazard itu apa sih? Yo, apa? Bahaya? Ya. Ancaman? Oke. Ada lagi? Bahaya, ancaman, apa lagi? Ayo, apa lagi? Selain bahaya, ancaman. Apa? Segala sesuatu yang berpotensi menimbulkan bahaya. Tadi kan hazard itu bahaya ya. Hazard itu ya bahaya itu sendiri, ancaman itu sendiri. Berarti hazard itu apa dong? Nah, bahasa sederhananya ya, hazard itu ya segala sesuatu yang berpotensi untuk menimbulkan bencana.
Nah, ya, berarti bahasa ringkasnya gimana tuh? Potensi terjadinya bencana. Nah, itulah hazard ya. Apa tadi hazard? Potensi terjadinya bencana. Benar ya, potensi terjadinya bencana. Berarti sudah terjadi atau belum? Hmm? Sudah terjadi apa belum? Ya, belum terjadi. Makanya dia disebut ancaman, mengancam ya, mengancam, berbahaya gitu. Kalau yo tetap dilewatin, misalnya udah ada warning, udah ada peringatan misalnya gitu, tetap dilewatin, terjadi sesuatu, menimbulkan kerugian, ya, menimbulkan kerugian, korban jiwa, misalnya kerugian harta benda, barulah dia masuk ke dalam ranah disaster ya. Berarti kita masuk ke istilah yang kedua, disaster. Apa itu disaster? Bencana. Bahasa Inggrisnya lagi disaster ya. Bahasa Indonesianya ini bencana. Dalam bahasa Arab itu ada beberapa di dalam Al-Qur'an. Ada yang menyebutkan musibah, ada juga yang menyebutkan bala ya. Nah, tapi beberapa tafsir gitu ya, menafsirkan bencana itu ya dalam perspektif Islam itu musibah. Nah, ya, nanti kita akan bahas lebih detail ya terkait dengan perspektif Islam ya, karena kita program studi pengembangan masyarakat Islam itu di pertemuan selanjutnya. Nah, sekarang kita fokus dulu secara umum disaster itu apa? Bencana itu ya. Kalau di Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007, maka disaster itu adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengganggu, yang mengancam, apa? Yang mengancam hidup dan penghidupan yang disebabkan oleh faktor alam, non-alam, manusia yang menimbulkan, yang berdampak kerugian harta benda, kerugian lingkungan, kerusakan lingkungan, ya, bahkan korban jiwa. Nah, ya. Jadi kalau begitu bencana itu apa? Dikatakan bencana itu gimana gitu. Maka dikatakan dia disaster atau bencana itu ketika dia mengancam ya jiwa, penghidupan, hidup dan penghidupan ya, mengancam hidup dan penghidupan. Ya, disebabkan oleh faktor tadi, alam, non alam manusia dan berdampak kepada kerugian. Stressing pointnya itu ada di kerugian ini nih. Kerugian apa? Kerugian material maupun non material. Material itu ya bisa kerugian harta benda ya. Kalau non material itu bisa kehilangan jiwa, bisa kerusakan mental ya, bisa kehilangan keimanan dan ketakwaan. Bisa sampai ke situ tuh. Itu kerugian ya. Jadi disaster itu menimbulkan kerugian. Nah, ya, menimbulkan kerugian. Kemudian next time ya, pertemuan selanjutnya kita rinci lagi tuh ya, apa sih disaster itu, mulai dari penyebabnya begitu ya, kemudian ciri-cirinya ya, lebih dalam lagi kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Kemudian vulnerability nih istilahnya. Vulnerability itu kalau bahasa Indonesianya ya kerentanan begitu ya. Apa sih kerentanan itu? Segala sesuatu yang mudah yang mudah rusak, yang rapuh, yang gampang hancur begitu ya. Makanya sering sekali kalau kita membahas terkait dengan kerentanan, terutama misalnya kerentanan fisik paling sederhana dan paling mudah untuk dibayangkan, misalnya manusia begitu ya, kerentanan fisiknya, maka orang yang sudah terlalu tua atau orang yang sudah sangat tua, maka dikatakan tua renta, ya kan? Tua renta. Kenapa renta? Rentan. Nah, secara apa? Fisik. Nah, itu ya. Itu salah satunya nih yang paling mudah, makanya gampang rusak ya, rapuh begitu ya, gampang hancur begitu kalau dia terkena sesuatu. Atau misalnya kalau di manusia lagi itu, kalau kita contohkan itu bayi ya, bayi kecil misalnya gitu ya, bayi itu kan rentan juga ya secara fisik. Kenapa? Gampang hancur ya. Kalau misalnya nih ada lemari yang mau jatuh gitu ya, ketimpa.
gitu. Gampang hancur. Karena apa? Rapuh begitu. Itu kalau kita analogikan, kalau kita bayangkan ke manusia. Kalau misalnya bangunan rentan begitu ya, maka kita lihat bangunan itu ada nggak retakan di sana ya? Ada retakankah di sana? Atau misalnya kayu yang sudah lama lapuk begitu. Nah, itu dikatakan bangunannya rentan ya. Nah, itu salah satu contoh dari vulnerability ini. Kemudian elemen at risk, elemen-elemen yang berisiko, elemen-elemen yang mudah atau gampang atau menjadi sasaran. Nah, yang menjadi sasaran dari suatu peristiwa yang merusak tadi. Nah, elemen-elemen itu. Misal nih ya, dibangun terowongan di kiri kanannya itu ada tebing. Nah, kemudian dibangun terowongan, lalu terowongan itu ada kereta api tuh. Nah, kereta api lewat, maka ketika kereta api lewat itu kalau seandainya ini kan ada bahaya di sini nih, kan bahaya tuh bukit-bukit itu ya. Apa bahayanya? Ada terjadi tanah longsor ya, bahaya. Kemudian terjadi longsor, maka terjadi bencana longsor ya pada saat kereta api lewat begitu, terus ketimpa. Maka elemen etres di sini apa? Kereta apinya. Manusia yang ada di dalamnya, kalau dia manusia, kalau misalnya dia barang, karena bencana itu ini ya menimbulkan kerugian, maka di dalamnya juga termasuk adalah elemen at risk. Masih banyak lagi ya elemen at risk ini contohnya. Nanti rekan-rekan mahasiswa bisa searching, bisa cari ya. Nah, kemudian kapasitas ya, batas maksimal, kemampuan ya, keterampilan yang dimiliki ya. Ini macam-macam ya. Kapasitas itu juga sangat luas ya, tapi dalam konteks manajemen bencana, maka kapasitas itu adalah segala sesuatu yang bisa dilakukan untuk menurunkan kerentanan. Nah, untuk meminimalisir ya kerentanan. Maka dia biasanya bergandengan tuh dengan vulnerability ya. Kemudian resiko ini bisa ada rumusnya sih ya sebenarnya. Kalau kita secara kuantitatif itu ada rumusnya, risk sama dengan hazard dikali vulnerability per capacity ya. Kalau kita lihat dalam rumus matematiknya, berarti resiko itu berbanding lurus dengan ancaman dan juga kerentanan, tapi berbanding terbalik dengan kapasitas ya. Itu semua adalah maka kalau misalnya kita melihat dari rumus matematis ini, bisa dikatakan bahwa semakin besar ancaman di suatu daerah, semakin rawan suatu daerah tersebut, semakin banyak yang rentan di daerah tersebut, baik kerentanan fisik, kerentanan manusia, dan kerentanan yang lain-lain, maka semakin besar resiko di daerah tersebut, ya resiko bencananya. Kemudian semakin besar kapasitas di suatu wilayah, entah itu kapasitas individu, kapasitas ekonomi, kapasitas sumber daya manusia, atau bahkan kapasitas kelembagaan, semakin besar dia, maka semakin kecil resiko yang ada di wilayah tersebut. Nah, kesemua ini harus diketahui istilah-istilahnya, karena bisa supaya minimal rekan-rekan sekalian ketika ada fenomena di sekitarnya ya, apakah dia terkategori sesuatu yang mengancam, hazard tadi ya, apakah dia bahaya, apakah dia ancaman, apakah dia disaster. Jadi nggak semua itu terjadi bencana nggak gitu ya, tidak serta-merta semuanya itu dikatakan bencana. Ada yang dia terkategori bahaya, ada terkategori vulnerability, elemen at risk, capacity, dan risk itu sendiri. Maka untuk mewujudkan pengurangan risiko bencana tadi, setelah kita mengetahui semua istilah-istilah ini, dibutuhkanlah yang namanya manajemen bencana. Bukan bencana yang di-manage ya, tetapi apa? Penanggulangan bencananya ya. Untuk apa? Mengurangi risiko bencana. Maka secara garis besar ada siklus manajemen bencana di sini. Kalau kita bagi 3, pra bencana, saat terjadinya bencana, dan juga pasca bencana, maka 3 siklus itu ditandai oleh kegiatan-kegiatan ini.
Contoh misalnya di prabencana ditandai dengan adanya kegiatan mitigation and preparedness. Pada saat tanggap darurat ada respons dan relief. Pada saat pasca bencana ada rekonstruksi dan rehabilitasi. Oke, itu dulu ya rekan-rekan mahasiswa, sampai di sini dulu pembahasan kita. Lebih lanjut akan kita bahas di pertemuan selanjutnya, dan silakan rekan-rekan sekalian untuk mencari lebih banyak lagi, membaca lebih banyak literatur lagi terkait dengan istilah-istilah yang terdapat di manajemen bencana, termasuk contoh-contohnya. Dan bisa rekan-rekan sekalian sambil melihat di sekelilingnya. Ini kategori apa ya? Ini kategori apa ya? Ini kategori yang mana ya? Itu bisa teman-teman pelajari sendiri ya, secara mandiri di rumah ya, di searching gitu ya, atau membuat kelompok, belajar kelompok, begitu itu juga bisa dilakukan. Bahkan bisa teman-teman sambil nih pulang nih dari kampus, jalan ke rumah, itu bisa dilihat kiri kanan rekan-rekan sekalian. Apakah dia termasuk daerah yang rawan bencana? Apakah ada hazard di sana? Apakah pernah terjadi disaster di sana? Adakah vulnerability di sana? Atau rekan-rekan sendiri merasa vulnerable begitu ya, merasa rentan begitu. Atau apa? Silahkan ya, silahkan berimajinasi, membayangkan ya sebanyak mungkin untuk mendapatkan pemahaman yang utuh dan konkret. Oke? Ada pertanyaan? Nah, oke, pertanyaannya bisa di-keep dulu karena kita cukupkan sampai di sini dulu, atau nanti tulis di kolom komentar ya. Bisa tulis di kolom komentar nanti untuk pertanyaan-pertanyaan yang menjadi penasaran, atau ini kayaknya saya pernah baca literatur apa yang disampaikan oleh Bu Nuril nih kurang pas deh gitu. Itu boleh ya, kita open mind, saya open mind di sini. Rekan-rekan bisa menyampaikan pendapatnya masing-masing ya terkait dengan apa yang sudah rekan-rekan baca dan juga yang sudah rekan-rekan temukan ya atau telusuri. Oke, sampai di sini pertemuan kita. Nah, kita ucapkan hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas atensinya. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.